Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Dan kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi dua tempat sekaligus ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan mengunjungi Cempuri Parangkusumo, di mana tempat ini mempunyai histori yang konon di lokasi di depan saya ini adalah tempat bertemunya pendiri dari Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati, dengan penguasa Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul ya. Dan kunjungan kita yang kedua nanti kita akan mengunjungi komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang berada di Pajimatan Imogiri. Bagaimana kondisi di sana di saat malam hari ya? Apakah tetap ramai ataukah mungkin malah terlihat hening dan sepi ya? Dan kira-kira kita dalam mengunjungi dua tempat sekaligus ini, yaitu di Cempuri Parangkusumo dan yang kedua di komplek pemakaman Raja-Raja Mataram, kira-kira kita akan menemukan apa, atau jangan-jangan kita nanti dapat mengungkap misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah ini teman-teman, saya masih berada di Cempuri Parangkusumo. Dan tempat ini tuh biasanya akan ramai sekali di malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon ya teman-teman ya. Seperti saat ini kita datang pada malam Jumat Kliwon ya, sangat ramai sekali, banyak sekali berjejer pedagang-pedagang ya. Pedagang-pedagang apa aja ada, dari pakaian, dari sendal, dari jamu, dari obat-obatan, dari permainan-permainan ya. Ada yang baru, ada yang bekas. Dan di sini pun juga ada kelitian plus-plus ya teman-teman ya. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang asli kota Jogja akan tahu apa yang saya maksud sebagai kelitian plus-plus ya. Ya itulah awalnya yang bikin senyum-senyum meriah ya, tapi ya berdosa. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke titik dari Pantai Parangkusumo ya. Saya akan menuju ke lautnya ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi di sana di malam Jumat Kliwon. Apakah di sana ada kegiatan-kegiatan khusus atau ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat yang datang ke sini ya, atau mungkin para pengunjung-pengunjung yang datang ke sini di malam Jumat Kliwon ini ya. Nah ini teman-teman, ternyata di sini banyak ritual-ritual yang dilakukan ya, termasuk kayak sebuah labuan ya, seperti yang di depan saya ini. Kayaknya ini adalah sebuah ritual labuan yang dilakukan oleh sebuah padepokan ya. Terlihat dari kaos-kaosnya ini bertuliskan nama padepokan ya teman-teman ya. Nah inilah sebuah labuan yang akan segera dilaksanakan di Pantai Parangkusumo, tepatnya malam Jumat Kliwon. Dan ini ritual-ritual seperti ini banyak ya teman-teman ya. Di sini banyak berjajar ritual-ritual kecil ya. Jadi ya ritual-ritual kayak labuan-labuan ini ya tidak harus besar. Itu ada yang cuma mungkin ubur rampenya ya cuma sedikit atau cuma beberapa itu ya. Itu juga menurut TV Lebaran termasuk ritual labuan ya. Meskipun ya tidak kayak labuan besar yang dilaksanakan keraton gitu ya. Nah inilah teman-teman, salah satu prosesi dari ritualnya. Di sini dinyalakan dupa-dupa yang sangat banyak sekali ya. Jadi bagi pemirsa TV Lebaran yang mungkin tidak kuat mencium bau dupa ya, di sini waduh bisa repot ya. Karena apa? Di sini mayoritas kalau melakukan ritual-ritual ya harus memakai dupa ya. Yang ini teman-teman, yang merah-merah ini itu semua dupa loh teman-teman. Itu banyak sekali dikitari ini dari berbagai sudut, itu dikasih dupa-dupa seperti itu. Wah ya inilah yang namanya ritual ya, atau kebudayaan ya di Pulau Jawa ya, yang namanya apa ini namanya ya, labuan ya. Dikelilingi oleh banyak dupa-dupa, di depannya juga ada ubur rampe yang berbagai macam ya. Kita nanti akan lihat
bagaimana prosesi selanjutnya. Lah ini teman-teman, ini kayaknya adalah prosesi akhir dari labuan atau ritual tadi, di mana ubur rampe yang disajikan tadi dilabuh ya, atau dibuang ke lautan teman-teman. Nah inilah peserta dari labuan tadi teman-teman ya. Mereka pada copot kaos ya, ya mungkin karena nanti kalau ada ombak besar ya kena ya, nanti bisa basah kuyup ya. Dan nanti setelah ubur rampe itu dilempar ke laut atau dilabuh ya, itu kan biasanya ada pula ubur rampe yang mungkin kembali ke daratan terkena ombak. Lah biasanya pula ubur rampe itu diperebutkan oleh pengunjung lain ya, karena kan bisa jadi loh teman-teman, ubur rampe itu berupa uang atau mungkin ada berupa ya barang-barang berharga gitu ya. Ya ini dibuktikan banyak pula pengunjung lain ya, atau masyarakat itu yang pakai senter ya, mencari-cari barang-barang yang di bawah ini, yang di bawah di sekitar pinggiran pantai ini ya. Mereka kayak mencari apa gitu ya. Tapi menurut TV Lebaran ya, mereka mencari barang-barang yang dilabuh tadi atau ubur rampe yang dilabuh tadi teman-teman ya. Siapa tahu ada yang kembali ke daratan, dan siapa tahu pula ada barang-barang berharga ya, lumayan tuh teman-teman ya, mungkin ada uang 50.000 atau 100.000 ya, atau mungkin ada juga mungkin ubur rampe yang masih bisa dimanfaatkan ya, mungkin buah-buahan dan lain sebagainya. Nah inilah teman-teman, salah satu ubur rampe yang kembali ke daratan. Ini cuma bunga-bunga ya yang kembali ya. Wah ini TV Lebaran juga ikut-ikut mencari nih, siapa tahu ubur rampenya tadi berupa bidadari ya, atau mungkin ya sepatu Cinderella ya. Nah ini teman-teman, setelah kita tadi mengeksplor atau mengekspedisi dari Cempuri Parangkusumo, yang dimana di sana itu mempunyai histori sejarah bertemunya pendiri dari Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul ya, entah itu legenda atau apa, yang penting ya kita ambil ambil ceritanya atau hiburannya, atau mungkin ya inti-intinya yang mungkin dapat kita ambil baiknya aja lah gitu ya. Nah ini teman-teman, saya akan berkunjung ke komplek dari pemakaman Raja-Raja Mataram, yang di sini itu dibuat pertama kali, atau yang membuat atau yang memprakarsai itu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau ini juga salah satu keturunan dari Panembahan Senopati yang tadi ketemu dengan Nyi Roro Kidul di Cempuri Parangkusumo. Legendanya sih seperti itu ya teman-teman ya. Mau percaya atau tidak ya silahkan saya kembalikan kepada pemirsa TV Lebaran. Nah ini teman-teman, sebenarnya saya datang di komplek makam Raja-Raja Mataram ini bertepatan dengan tahun baru Masehi teman-teman, jadi tahun 2025, dan kondisinya seperti ini ya teman-teman. Mungkin dalam prediksi TV Lebaran ya, sebelum datang kemari itu saya memperkirakan bahwa lokasi ini akan banyak orang tumpah ruah untuk merayakan tahun baru di sini ya. Kenapa? Karena perbukitan yang ada di sini itu juga tinggi teman-teman. Jadi kalau kita berada di atas, kita dapat melihat kemeriahan kembang api yang dinyalakan masyarakat itu dari atas sini gitu loh ya. Jadi nanti kita akan dapat melihat ledakan-ledakan dari kembang api yang dinyalakan oleh masyarakat yang berada di bawah gitu ya. Nah ini teman-teman, untuk menuju ke sana saya harus melewati tangga yang banyak ya, dan sebelum naik kita akan disuguhkan ya, atau mungkin kita akan bertemu dengan masjid ya, masjid dari komplek pemakaman ini yang berada di kiri saya ini teman-teman. Ini juga masjid kuno. Kemungkinan besar masjid ini juga berbarengan pendiriannya ya dengan komplek ini. Jadi ya di masa-masa Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Karena kan bagaimanapun juga kerajaan Mataram ini adalah kerajaan yang bercorak Islam ya. Tentu saja ya ada masjidnya ya. Nah ini teman-teman, saya sudah mulai naik ke atas ya teman-teman ya. Dan betul-betul situasi ini di luar ekspektasi saya ya. Kenapa? Ternyata lokasi ini
sepi sekali teman-teman, sangat sepi sekali. Di luar di luar apa ya, tebaan saya lah, ibaratnya seperti itu ya. Ternyata sepi sekali teman-teman di sini ya. Suasana juga gelap teman-teman ya. Inilah komplek dari makam raja-raja Mataram yang pernah bertahta ya teman-teman ya. Tapi ya kalau TV Lebaran boleh berpendapat ya, memang lokasi ini memang jauh beda dengan di saat masa kecil saya. Lokasi ini masih menjadi primadona wisata di masa lalu ya. Tapi sekarang sudah sangat beda sekali ya. Saya lihat sudah sepi atau sunyi, atau lebih apa ya, lebih ya, intinya pokoknya berkurang lah pengunjungnya ya, daripada di masa-masa kecil saya. Yaitu mungkin juga karena banyak pula wisata-wisata baru sih ya di zaman sekarang ya. Dan saya lihat pula kan masyarakat itu ya, apalagi di era-era milenial ya, atau anak-anak milenial itu kurang suka dengan yang namanya sejarah ya, apalagi sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan seperti itu ya. Mereka mungkin lebih tertarik dengan artis-artis Korea, atau mungkin ya mungkin artis-artis barat ya, atau mungkin yang bercorak musik, atau mungkin ya yang yang modern-modern begitulah. Karena kan kalau sejarah itu ya bernuansa masa lalu ya, atau bernuansa klasik ya. Nah ini teman-teman, saya masih melakukan perjalanan naik ke tangga, karena untuk menuju ke puncak itu ya kita harus menaiki tangga ya. Yang konon ini tangga ini berjumlah sekitar 400-an lebih teman-teman ya. Kayaknya kalau nggak salah 480 berapa itu kalau sampai ke puncak ya. Dan kalau tangga ini lurus ke atas, nanti itu akan sampai ke depan pintu dari makam Sultan Agung Hanyokrokusumo, dimana kita tahu bahwa kalau Sultan Agung Hanyokrokusumo ini adalah orang yang pertama kali dimakamkan di komplek ini ya. Terus diteruskan lagi ke raja-raja berikutnya sampai sekarang, dan sampai ke era Keraton Jogja, yaitu sampai ke Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya, yang sudah dimakamkan di sini. Dan kita juga tahu ya bahwa di atas itu terdapat pula yaitu komplek dari calon makam Gubernur Yogyakarta, yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Jadi sudah disiapkan ya. Dan kita naik lagi teman-teman ya, kayaknya kita sudah mau sampai ke puncak dari bukit ini ya, bukit komplek pemakaman Raja-Raja Mataram ya. Terlihat dari atas sudah kayak ada apa namanya itu, landasan ya itu ya, kayaknya tanah yang datar ya itu ya. Itu menandakan kita sudah mau sampai ke puncaknya. Dan ini kita sudah sampai di sebuah perempatan ya teman-teman ya, perempatan dari bukit ini. Ini kita bisa memilih ya, kalau kita ke kanan kita akan ke komplek dari pemakaman Kasultanan Yogyakarta. Kalau ke kiri kita akan masuk ke komplek dari pemakaman Kasunanan Surakarta. Kalau lurus ya, kita akan masuk ke komplek dari pemakaman Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, yang pertama kali dimakamkan di komplek ini. Lainlah teman-teman, suasananya begitu sunyi dan hening ya. Ya inilah teman-teman ya situasi dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di malam hari, tepatnya malah ini di malam tahun baru ya. Kondisinya seperti ini ya, sangat sepi sekali ya. Tapi justru bagi orang-orang yang suka dengan keheningan atau pengen merenungi diri atau mungkin merenungi nasib, cocok sekali di sini ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita tadi sudah mengunjungi 2 tempat sekaligus, yaitu Cempuri Parangkusumo dan komplek dari pemakaman Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta ya. Keduanya ini adalah tempat-tempat yang sudah familiar di kota Jogja ya, apalagi orang-orang yang suka dengan di bidang kerohanian ya, mungkin spiritualis itu ya. Kita tahu bahwa 2 lokasi ini adalah lokasi yang sangat disakralkan ya bagi sebagian besar masyarakat Yogyakarta.
Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Nanti kita sambung lagi dengan ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Dan ini di depan saya ini adalah pintu masuk ya untuk menuju ke komplek dari makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini jadi kalau kita lurus ya, ini tadi itu adalah garis lurus dengan tanjakan tadi atau tangga-tangga tadi ya. Nanti ujungnya itu sampai di sini. Ini teman-teman, ini ada tulisan yang menunjukkan bahwa lokasi ini adalah lokasi dari komplek makam Sultan Agung Hanyokrokusumo, sang panglima perang ya Mataram Islam atau kerajaan Mataram Islam di masa lalu ya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.